Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa JAK TV? Bagaimana puasa Anda di hari pertama ini? Semoga lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pemirsa, selama bulan Ramadan ini saya Ayu Wardani akan menemani Anda dalam program acara Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin. Saya nggak sendiri ya untuk membawakan acara dengan pemuka agama Islam tentu saja. Nanti saya juga akan ditemani oleh teman saya Erli. Erli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana puasa hari wabarakatuh. pertamanya? Alhamdulillah lancar, Ayu. Nanti Erli punya hadiah ya? Pastinya nanti aku udah menyiapkan 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang ya. Wow. Tapi nanti yuk, bukan nanti. sekarang. Oke, jadi pemirsa yang ada di rumah harus sabar dulu. Saya nggak cuma berdua sama Erli aja. Betul. Ya. Hari ini juga ada Koko Lim yang akan berbagi kajian seputar agama Islam dengan tema kita sore hari ini adalah ketamakan manusia, Erli. Masya Allah, tabarakallah. Kita undang ya Koko Lim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ayu, Neng Erli, apa kabar? Puasa ya? Puasa. Alhamdulillah. Karena perempuan ini kan kalau puasa susah ditebak. Karena malu halus masalahnya. Aduh, nanti Koko Lim akan bersama-sama berbagi seputar ketamakan manusia ya. Betul. Sebelum kita mulai kajiannya, kita punya VT terlebih dahulu. Ini dia VT-nya. Banyaknya kasus serta fenomena korupsi yang ada dan terjadi di negara tercinta kita Indonesia ini selalu membuat kita marah, kecewa, dan sedih. Seperti kita tahu, masih ada sebagian warga negara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, para koruptor pencuri uang rakyat seolah tidak peduli dan hanya memikirkan keuntungan pribadi atau golongan saja. Kasus korupsi yang terjadi dan dilakukan para pemegang kuasa di Indonesia bukanlah hal baru. Segala upaya pemberantasan kasus ini juga telah dilakukan oleh pemerintah hingga dibentuknya lembaga bernama KPK untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Seolah tidak peduli, para koruptor tamak tetap saja melakukan aksinya. Hal ini bisa kita lihat dari berita-berita seputar korupsi yang masih ramai hampir setiap hari hingga hari ini. Pemirsa, ketamakan adalah salah satu faktor utama penyebab perilaku korupsi pada manusia. Nah, pada episode kali ini, Risalah Ramadan akan membahas dan mengupas bagaimana kita sebagai umat muslim menghindari sifat-sifat buruk tersebut. Iya, itu tadi fenomena korupsi yang ada di Indonesia masih banyak terjadi ya, Erli, luar biasa sekali ya. Ini perlu disayangkan. Gimana kalau Koko Lim melihat fenomena korupsi yang ada di Indonesia? Masya Allah ya. Kalau kita menyaksikan fenomena saat ini, Neng Erli, Neng Ayu ya, sungguh sangat memprihatinkan. Makanya di dalam Al-Quran itu, tamak itu apa sih sebenarnya? Tamak itu punya kembaran loh. Ada tamak, rakus, sama serakah. Itu kembar. Itu kembarnya semua itu. Mau tamak, mau serakah, mau rakus sama. Jadi tamak itu kalau bahasa menurut bahasa itu adalah rakus, hatinya rakus. Tapi kalau menurut istilah itu adalah mencintai dunia itu terlalu berlebihan. Baik dari segi jabatan, harta, dan sebagainya. Sehingga menghalalkan segala cara, tidak memandang mana yang halal, mana yang haram. Makanya dari sini kan Rasulullah pernah mengajarkan, Rasulullah itu pernah bersabda loh. Kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun, bahwa akan datang pada manusia suatu zaman, ya kan, la yubalil mar'u ma akhadha minal halal atau minal haram. Bahwa manusia itu tidak akan memperhatikan lagi apa yang diambil itu haram atau halal. Itu akan datang suatu zaman itu, kata Rasulullah. Nah, zaman yang dikatakan oleh baginda Rasul tadi itu sekarang sudah bisa kita rasakan. Tapi ketamakan manusia ini Masya Allah ya, sangat luar biasa. Ini selain kasus korupsi yang kita lihat ya, banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat, baik di tingkat daerah maupun di negara, di pemerintahan pusat juga ada. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih contoh ketamakan? Dalam contoh sehari ketamakan itu kan banyak ya. Tapi ketamakan yang ketamakan yang dilarang agama Islam itu adalah ketamakan yang akhirnya menghalalkan segala cara. Ya kan? Kita sekarang kan berpuasa ini. Neng puasa kan Neng Erli? Puasa, Neng Ayu puasa ya.
Karena kelihatan wajahnya wajah calon penghuni surga sih kelihatan. Amin. Karena pemirsa wajahnya penuh bercahaya. Allahumma amin. Karena kena sinar lampu. Aduh. Cakep nih ya. Itu Masya Allah ya. Jadi bulan puasa pun manusia itu aja ketika berbuka puasa dalam kehidupan sehari-hari itu nggak boleh tamak. Ketika berbuka puasa, betul nggak? Baginda Rasulullah itu ketika berbuka puasa cukup dengan seteguk air putih, ya, seteguk air putih, 3 butir korma dan sepotong roti. Ingat ya, seteguk air putih, 3 butir 3 butir korma dan sepotong roti. Koko sama. Kalau koko berbuka puasa seperti Rasulullah, seteguk air putih, 3 butir korma dan sepotong roti. Kalau kita Tapi rotinya roti buaya. Oh, gede ya. panjang dong. Kalau kita kan kayaknya lapar mata gitu ya. Semua dibeli Semua ya. dibeli. Itu tamak juga ya kok jadinya Tamak. ya. Nah, makanya di dalam surah Al-Baqarah ya, kita akan membicara masalah tamak dalam pandangan Islam ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Di sana Allah berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatu wa minal ladzina asyraku." Kalian akan mendapatkan manusia, ya kan? Di antara mereka itu ada manusia yang paling tamak dalam kehidupan, mencintai kehidupan dunia ini. Bahkan lebih tamak lagi daripada orang-orang musyrik. Kata Allah. Ya kan? Ya wadu ahaduhum la yu'amaru alfasanah. Bahkan di antara mereka itu berharap diberi umur 1000 tahun. Padahal kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ayu ammar. Padahal kalau diberi umur yang panjang itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan bahwa ada di antara manusia itu lebih tamak mencintai kehidupan manusia. Semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku seperti itu ya. Dan pemirsa nanti usai jeda kita punya kuis. Ya, Nah, betul sekali. nanti pemirsa bisa bersabar dulu nih. Nanti di 0215155511 Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon interaktif. Nanti juga bisa bertanya ke Kokolim. Nanti juga ada kuis dari Early. Nah, 1 juta ya Yu ya. betul sekali 1 juta untuk 2 orang pemenang. Tapi pemirsa harus sabar dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.